Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan bicara entrepreneur, jadi kita ini sebagai arsitektur ya, meskipun kita belum menjelajah dunia kerja, baiknya kita mempersiapkan langkah-langkah untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama adalah kita membangun koneksi. Jadi koneksi yang dimaksud seperti ini ya. Jadi kita bisa berkomunikasi, contohnya dengan guru besar kita. Di sini ada Pak Andrason seperti itu. Jadi kita memang bisa menimba ilmu dari yang sudah maestro. Jadi segala macam bentuk detailnya seperti apa kita perlu kaji dan menjadikan ilmu seperti itu. Juga koneksi yang tak terbatas. Jadi dengan calon klien pun itu kita bisa menjadikannya koneksi seperti itu. Kemudian jangan lupa juga teamwork. Jadi meskipun kita belum lulus, kita bisa seperti sekarang ini membangun koneksi sesama mahasiswa, katakanlah seperti itu. Jadi antar sesama kita ini, kita memiliki pasti ada kelebihan dari masing-masing kita gitu. Jadi ada yang jago, misalnya jago AutoCAD, ada yang jago Lumion seperti itu, ada yang jago rencana anggaran biaya, ada yang jago konsep seperti Pak Andrason gitu. Itu kalau dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang konkret seperti itu. Kemudian langkah ke depan adalah nanti tujuannya adalah untuk menggapai proyek itu tidak ada terkendala lagi karena kita sudah ada teamwork. Jadi seperti contohnya kalau kita mendesain suatu rumah tinggal, itu kita harus bisa bicara konsep dasar dulu. Setelah konsep, barulah kita menggambarkan base datanya dulu. Jadi perlu SketchUp model. Jadi kita perlu orang yang jago dengan 3D modeling. Kemudian orang yang mempresentasikan dengan baik itu juga kita perlu. Jadi ke depan klien kita tidak perlu sendirian, tapi bisa membawa tim kita yang memang jago handal untuk menggait si klien. Kalau kita nggak jago bicara, oh nggak apa-apa, kita bawa yang jago bicara. Kalau kita nggak jago gambar, oh kita bawa kawan yang memang jago gambar seperti itu. Jadi menjadi seorang arsitektur di masa sekarang ini tidak perlu kita individual, tidak perlu. Jadi kita bisa teamwork bersama-sama seperti itu. Jadi untuk menggait suatu proyek itu lebih bisa memaksimalkan kinerja antar tim. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga ada cara-cara khusus ya, yang untuk menjadikan kepuasan klien itu nomor satu. Jadi catatannya adalah dalam segi misalnya segi desain, kita harus memperhatikan benar-benar kemauan si klien. Mengapa? Jadi setelah dia puas, itu adalah sarana marketing kita yang nomor satu, yaitu dari mulut ke mulut. Sehingga kalau klien kita puas, mereka akan menawarkan jasa kita kepada rekan bisnisnya, kepada sanak familinya seperti itu. Dan itu lebih efektif ketimbang kita bersosial media dipromosikan, meskipun berbayar. Jadi kata kuncinya adalah teamwork. Jadi itu sangatlah penting bagi dunia entrepreneur seperti itu. Dan lagi kita bisa mengasah skill dari sisi manapun. Jadi kalau kita berbicaranya kurang cakap, bisa bantuan kawan. Kemudian kalau kita kurang jago dari software, kita bisa kursus online seperti itu. Dan jangan lupa tali silaturahimnya itu harus dijaga, baik kepada dosen, kepada pembimbing, atau kepada rekan-rekan semua. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yori antar itu ya. Ya, buat desain rumah tinggal itu bisa fee-nya sampai 400 juta. Amin. Kita boro-boro kadang mau fee 400 juta ya. Iya. Minta sejuta aja kadang Sulit. Tapi apa yang dia lakukan dengan 400 juta? Dia partnernya dari luar negeri untuk presentasi pencahayaan. Jadi dia bisa menyajikan sesuatu yang memang ada harganya gitu. Jadi suasana misalnya pencahayaan tamannya itu misalnya seperti di neraka misalnya. Taman itu padahal karena cahayanya pohon-pohon yang ada di pagar itu
ada cahaya dari bawah gitu kayak merah gitu, seolah-olah itu kalau siang kita ngeliat kayak biasa. Gitu, malam jadi apa ya, kalau kalian berani ya, kita nggak orang muda ya, kalian kenapa harus nawarin klien di Lampung? Dengan YouTube kalian bisa minta klien, kita bisa jual keunikan Indonesia yang sudah dirintis Pak Yori ya, arsitektur Nusantara. Kita berasal dari Nusantara, kita bisa nawarkan arsitektur Lampung ke dunia atau arsitektur Bali. Atau kita punya keunikan apa ya, kayak Hukum Raharjo, orang situs dunia dari zaman Bali. Mana tahu ada yang pengen order bangun Candi Borobudur kan, kita promosi loh, saya berada di negara yang punya Candi Borobudur. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa kita lakukan dengan YouTube ya. Oke, saya rasa ada yang mau nangkepin.